Oke, selamat pagi teman-teman berdaya. Kembali lagi di podcast Kaya Makna di Payung University. Jadi melanjutkan part yang sebelumnya, kita bicara dan ngobrol asik banget tentang financial freedom dan betul banget. Era Gen Z hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi yang lagi hangat-hangatnya, panas-panasnya tentang Gen Z yang nanti akan finansialnya dan finansialnya bagaimana arahnya. Mungkin Kens bisa melanjutkan pada Bu Linda. Kalau aku nangkep tadi Bu, tadi kan sudah jelasin tentang Gen Z itu sebenarnya banyak ya karya-karya, kemudian mereka tuh banyak kreatif itu membuka usaha. Kemudian ada fenomena side hustle Bu, itu kayak bisnis kecil-kecilan. Tapi masalahnya kebanyakan Gen Z itu side hustle ini berhenti di masalah iseng. Jadi akhirnya nggak berkembang. Misal ke kuliah nih bawa kue kemudian dijual, tapi akhirnya ya cuma iseng dan itu nggak berkembang. Ini cara pengembangannya gimana kira-kira Bu? Sebenarnya nggak cuma ngomongin bisnis. Semua itu kalau dalam ajaran agama itu ada namanya istiqomah. Continue. Nah, continue, sustain gitu ya. Jadi kalau ngomongin bisnis kecil-kecilan, aku kira itu sudah bagus. Lihat aja itu sebagai sesuatu yang bagus dulu gitu. Nah kemudian kalau kenapa dia nggak bertahan, itu kan ketahanan itu biasanya dipengaruhi oleh gelombang naik turunnya bisnis. Iya benar-benar. Ya kan? Yang bisa membuat bertahan itu adalah hujah. Hujah itu apa ya? Dasarnya. Niatnya yang kuat. Kalau dia iseng ya kalau ngomongin orang iseng ya yang namanya iseng. Dia akan iseng. Emang dari awal harus dirubah itu berarti masalahnya. Ya dia harus punya niat. Misalnya begini. Semesta itu akan mengikuti apa yang kamu pikirkan. Nah, semesta akan mengikuti apa yang kamu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Wah, itu tuh. Banget ini. Jadi ketika kamu ngomong iseng, ya kamu hanya akan jadi iseng. Ini pengalaman saya. Tak ceritain lagi. Yeah. Saya sempat ngomong juga sama suami. Dulu waktu saya buka Jan Ayu pertama, saya kalau ditanya orang, ibu sekarang aktivitasnya apa? Pengangguran. Oke. Kenapa dijawabnya gitu Bu? Nganggur, maksudnya udah nggak kerja gitu ya, nggak kerja formal. Iseng-iseng bikin Jan Ayu. Iseng-iseng ya hasilnya iseng. Hasilnya pun juga iseng. Itu pengalaman saya. Awal-awal dulu. Iya. Ketika saya ngomong, oh nggak bisa Linda gitu. Kamu sendiri yang memutuskan rezekimu segitu. Kamu yang minta sama Tuhan, minta sama semesta, rezekimu iseng, karena cuma iseng. Ya kan gitu. Betul. Akhirnya aku nggak bisa. Kue harus memutuskan ini bisnis. Ini usaha yang iseng lain gitu. Makanya saya punya sampingan main-mainnya gitu. Yang untuk isengnya gitu. Yang bisnis ya bisnis gitu. Harus serius. Berarti harus dari awal udah dirubah itu mindsetnya Bu ya? Nggak apa-apa, semua dengan proses ya. Aku pun juga dengan proses gitu. Nggak ada kalau kata Elon Musk juga gitu. Nggak ada rencana yang selesai, itu nggak ada. Learning with doing ya Bu ya? Ya, semua harus pasti nanti dinamis gitu. Bahkan bisa berubah dari jualan martabak bisa jadi jualan apa kan gitu ya. Bisa jadi wakil presiden. Mau nyenggol ke situ agak takut tadi ya Bu ya. Artinya ya namanya kehidupan tuh dinamis gitu. Tapi awalnya iseng nggak apa-apa. Itu sudah bagus. Udah mau iseng aja udah bagus. Karena ada zaman-zaman tertentu yang anak itu nggak mau dong gengsi di sekolah mau bawa kue jualan. Iya benar-benar. Jadi berani mencoba itu sudah nilai ya Bu ya. Langkah pertama dulu mantan bos saya, bukan bos langsung sih. Itu pernah bilang, tugas kamu itu hanya bermimpi dan melangkah satu langkah. Selebihnya urusan Tuhan. Oke. Kembali kalau kita nginget cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dulu ceritanya kalau kita taunya laut dibelah dulu cetrek jadi jadi kering terus dia jalan. Enggak. Ada versi cerita yang lain enggak begitu. Nabi Musa dan pasukannya itu jalan dulu udah basah baru dibuka sama dia dikeringin. Filosofinya itu ya untuk hari kan ini. gitu. Kalau kayak gitu kan kita nunggu lautnya terbelah belum ini kalau zaman itu. Gue mau bersedekah kalau udah ada duit. Kalau duit gue lebih. Padahal justru lu sedekah dulu, duitmu akan dilebihkan. Karena kamu buka keran, airnya bisa mengalir lebih deras. kalau belum mulai bersedekah ya airnya nggak akan mampet kebuka gitu kerannya gitu loh. Sama dengan itu.
Jadi nggak apa-apa gitu, awalnya begitu dulu nggak apa-apa, tapi nanti kemudian kamu rubah gitu pelan-pelan. Karena semesta itu mengikuti apa maumu. Tuhan itu baik banget, maha baik. Yang penting saat berjalan kita sudah bermindset kita mau ngembangin gitu, Bu, ya. Itu yang dirubah. Kenapa jadi suka nggak bertahan? Karena kita sendiri nggak yakin dengan diri kita sendiri. Bener banget, bener. Kan orang misalnya bikin, alah wong dodolan kue emang bisa jadi besar. Iya, itu pikirannya pasti siapa menghantui itu. Bilang gitu. Siapa bilang untuk jadi kaya itu harus jadi lawyer misalnya? Enggak juga gitu. Banyak jalan lain. Banyak. Ternyata. Gitu. Itu sih menurutku konsistensi yang utama. Tapi nggak apa-apa. Memulai aja sudah bagus gitu. Karena zamanku dulu nggak kepikir. Gengsi. Zaman saya SMA. Untuk mulai aja. Gengsi dong. Saya dulu punya temen kalau namanya ekstrakurikuler. Dia sepatunya biru, mobilnya biru. Harus itu. Saya sampai Bapak Sukemen, bapakku cuma guru SD gitu kan gitu. Ya tapi memang zaman itu begitu gitu. Mau beli mobil warnanya nyesuaiin sepatu. Nah seperti itu ya. Jadi konsistensi, nggak apa-apa. Yang sudah dimulai itu udah bagus. Iya, karena stereotip hari ini tuh Bu, di di warung-warung kopi, di tempat-tempat nongkrong itu katanya itu kalau rencana berhenti di wacana, nggak jalan-jalan. Iya. Kalau dulu kan orang bilang bahwa rencana itu sudah 60% kesuksesan. Tapi aku punya teori yang agak beda gitu. Dulu suka aku berdebat gitu kan. Masalah itu. Ya suka misalnya ngobrol sama suami gitu kan, dia karena peneliti kan suka neliti. Aku dulu suka ngeledekin, neliti aja, kurang bergerak. Itu salah sih, aku cuma suka bercandaan aja. Tapi maksudnya sekarang itu yang mahal itu make things happen. Orang berencana itu banyak, ngopleh kalau kata orang Jawa itu, ngomong itu bisa pinter gitu. Tapi membuat sesuatu menjadi nyata itu yang susah. Payungnya misalnya, menurutku contoh paling keren di Lampung bahkan gitu ya. Mungkin di Indonesia enggak, mungkin salah satunya yang termasuk yang keren, membuat mimpi menjadi kenyataan gitu. Orang ngomongin pemberdayaan banyak, misalnya di Metro aja lah ya. Ada banyak orang bikin pasar tradisional. Siapa yang bertahan? Nah yang tadi baru mulai awal belum istiqomah karena hujahnya mungkin nggak kuat. Dari awal niatnya cuma iseng gitu tadi. Karena ngikut kali gitu. Oh lagi tren. Jadi ikut di pojokan bikin juga. Nah bagus sih sebenarnya awal yang ngikut itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian merumuskan kembali niat kita itu kan jadi penting gitu. Karena kalau aku percaya semesta akan mengikuti apa maumu gitu loh. Ini sugesti yang harus ditanamkan ini. Karena kan tadi bisnis kecil-kecilan, ya kecil terus. Jangan ngomong bisnis kecil-kecilan. Aku mau mulai berbisnis, bahwa mulainya dari kecil ya nggak apa-apa, namanya mulai. Ini secara pribadi bagi saya juga ngena. Karena kita sering Mas yang seperti itu ya. Sebenarnya kan karena kita malu ya, mau ngomong. Saya sampai sekarang nggak cukup pede misalnya mau ngomong bahwa gabung dengan Ikatan Wanita Pengusaha. Aku belum pengusaha gitu ya. Tapi aku memang merumuskan, aku memang mimpiku nggak kesana. Aku pengen jadinya social entrepreneur. Harusnya aku punya dampak yang lebih besar buat orang-orang di belakangku gitu. Nggak harus satu kampung ya, tapi setidak-tidaknya orang yang ikut aku di belakangku ini ikut merasakan keberkahannya gitu. Manfaatnya gitu. Nah itu yang harus terus kita tanamkan di diri gitu. Sugesti itu ya. Sugesti di diri gitu. Ini prinsipnya bisa dimasukkan di moto skripsimu besok. Benar-benar nih. Karena di tesis saya juga mirip-mirip Bu. Saya tuh di tesis saya kata-katanya dari filsuf Pablo, segala sesuatu yang kamu bayangkan adalah nyata. Katanya gitu. Bahkan ada teman kantor sebenarnya dulu termasuk bos saya gitu. Dia bilang dia dulu pengen beli mobil. Ini sangat ini. Dia pengen beli mobil apa ya waktu itu ya? Zaman waktu itu misalnya Pajero lah ya. Dia itu ngeprint ditempel di kulkas. Gambar mobil Pajero yang dia inginkan. Yang dia inginkan. Tiap hari dia lihat itu. Terus dia kebeli. Sugesti. Karena tiap hari itu dilihat dan mungkin bikin semangat sehingga kalau mau males nih lihat itu Pajero. Iya. Pajero. Oke. Gue baru dapat segini nih, nambah lagi nih, kurang segini lagi nih. Sugesti dalam diri kita. Sugesti sama diri. Karena ada semangat gitu loh. Tapi jangan lihat
foto Blackpink ya Lisa gitu. Saya pengen Lisa atau aku kacau. Ya tolong diukur juga ya. Ada ukurannya, masih ada batasannya. Sugesti itu penting gitu karena sebenarnya mempengaruhi otak kita. Ya, ini keren banget sih, Bu. Nah, kemudian kalau ngomong finansial lagi, Bu. Apa kebiasaan finansial yang perlu diubah kalau untuk Gen Z secara pandang Ibu ini? Kalau saya kan mak-mak udah cukup tua ya. Dulu itu pikirannya kalau nabung itu kan ada prinsip hemat tanggal kaya. Hemat tanggal kaya. Nabung itu biasanya kalau sisa. Coba dibalik. Dibalik, Bu. Nabung bukan karena kalau sisa. Awal nabung karena sisa. Sekarang kita nabung dulu, sisanya buat yang hidup. Oh, gitu. Jadi, misalnya aku mau umroh, butuh uang 35 juta. Kalau dalam sebulan aku bisa nyisihin 200.000, berarti sekian bulan kan gitu, misalnya bisa ketutup. Berarti kalau biasanya gajiku misalnya 2 juta. Biasanya sisa akhir bulan baru aku tabung. Dibalik, begitu tambah duit 2 juta, 200-nya tabung dulu. Makannya yang nyesuaiin. Oke. Jadi nabung dulu sisanya buat hidup. Iya. Karena apa? Karena kebutuhan manusia itu sebenarnya sama. Kita makan 3 kali. Masalahnya adalah mau makan pakai ayam, pakai tempe, atau kita mau ke resto, nah kan gitu. Iya. Jumlahnya sama. Kita butuh misalnya cewek-cewek nih gitu. Kita butuh skincare. Kita atau bedak deh gitu, mau bedak Viva atau Body Shop itu kan beda, sama-sama bedak loh. Iya. Itu yang akhirnya nanti menyesuaikan dengan yang disesuaikan yang ini. Bedaknya tetap ada, sabunnya yang nggak usah pakai Cetaphil misalnya, cuci mukanya mahal, udah pakai Wardah aja nggak boleh nyebut merek. Jadi yang sesuai dengan kemampuan kita gitu loh. Yang disesuaikan itu gitu. Berarti tabungan yang jadi prioritas akhirnya. Bahasa lainnya, Bu ya. Jangan jadi cuman kalau sisa, nggak bakalan sisa. Ya, kalau nurutin gaya hidup, nurutin kehidupan, kebutuhan hidup, nggak akan ada sisa buat nabung. Penuhilah kebutuhan, bukan keinginan. Kamu butuh handphone, nih ya, butuhnya handphone. Kalau Samsung atau Xiaomi atau Apple itu keinginan. Iya. Bukan kebutuhan banget, Bu. Nah, jadi itu juga ngambil keputusan finansial itu cek kebutuhan atau keinginan. Kalau udah butuh pun nih, butuh handphone, pilih lagi alternatifnya itu yang mana. Yang benar-benar sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya cuman untuk wong cuman foto ke anak-anak misal, kecuali kalau memang dia misalnya konten kreator. Nah, itu udah butuh yang ininya lebih bagus, lain lagi cerita. Itu kan produktif. Ya, itu produktif, menjadi produktif apa yang dia inginkan itu. Saya juga bilang sama anak saya ketika dia mau, boleh, udah beliin, lu mau apa untuk bikin film, karena kebetulan anak saya yang kecil di perfilman. Tapi lu harus ngasilin duit dari ini. Dia udah nunjukin, udah aku kemarin jadi editor, aku kemarin jadi ini, dapat duit. Kameraku aku sewain, Bun. Oh, berarti keren. Udah berapa hari dia pengen ini, pengen tadimin aja. Akhirnya tak beliin. Tapi kan kita lihat dulu nih orang tua. Dia udah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia bilang, bateraiku rusak, Bunda, tapi kemarin ada yang sewa kamera. Terus duitnya habis buat beli baterai. Bagus itu. Bunda nggak ganti? Enggak, tak gitu itu. Dia berharap ganti. Berharap reimbus itu ya, Bu ya. Ya tapi begitu kan, kita orang tua harus tarik ulur juga ya. Semangat anaknya biarin gitu. Karena memang ya itu keren kan, dia mau berusaha. Nah, menurutku juga anak-anak muda juga begitu. Tabung dulu itu pertama, kebutuhan, menentukan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalaupun membeli yang produktif. Oke. Kalau sekarang kita lihat pengalaman Ibu bahkan dari World Bank, Bu ya. Sekarang pelajaran apa yang paling berharga tentang pengelolaan uang bahkan mendirikan bisnis, Bu? Kalau untuk Gen Z? Nah, kalau ini agak angel karena aliran hidup saya itu agak beda. Setelah saya pulang ke Metro ini aliran hidup saya beda. Wah. Jadi kalau dulu saya hitung-hitungannya jelimet. Anak saya misalnya SPP misalnya 200.000. Kalau 3 tahun berarti saya butuh sekian. Itu saya hitung. Waktu saya diajak pindah ke sini bukan diajak ya. Waktu suami saya pindah ke sini dan saya memutuskan untuk pulang waktu itu, saya nawar 6 bulan lagi sih gitu. Kenapa gitu? Karena tabungannya masih kurang. Anak saya yang sulung SMA dan waktu itu
SMA ini rada larang ya SPP. Waktu itu SPP-nya 6 juta per bulan. Jadi waduh, aku harus punya tabungan berapa ini? Kalau aku sama suami gak kerja gitu ya. Aku ngitung kan, kurang ya duitnya gitu. Nanti kita ke Lampung harus beli mobil, beli rumah kan gitu. Gak mungkin tinggal sama mertua gitu. Saya harus punya rumah gitu. Terus waktu itu suami saya mengucapkan kalimat yang membuat saya malu. Apa itu? Kata dia gini, kamu mau berapa? Wis. Dia ngomong gini, 3 miliar, 5 miliar, kata dia gitu. Terus aku diem kan, aku pikir serius, aku udah mau ngitung nih gitu. Ternyata kata dia gini, kalau orang beriman dan percaya sama Tuhannya, kamu percaya nggak? Kalau sekarang kamu nggak ada, besok Tuhan bisa kasih. Atau kalau kamu sekarang ada, terus tiba-tiba uangmu hilang. Dalam. Mati gue. Dalam. Langsung gue ya wes pulang. Langsung Nggak nunggu 6 bulan. Dengan seberapapun yang ada di kantong. Pulang. Dalam banget itu ya Bu. Pulang. Dari situ kemudian nggak mungkin jadi kayak beberapa teman yang masih di Jakarta masih ya aneh lihat kami nih kok nekat lu gitu, nekat lu berani. Anak masih SMA udah berani kan, anak sulung saya masih SMA saya memutuskan pindah ke sini gitu. Nekat banget, dua-duanya nggak kerja gitu. Tapi terus ya itu, wong lalet aja sama Tuhan dikasih cara untuk cari makan. Masa gue lulusan S1 UGM S2 IPB kagak bisa cari makan? Wah. Kan gitu. Masalahnya cuman kita kan mau memilih yang mana tadi, kebutuhan dan keinginan. Kalau dulu saya pakai body shop, sekarang saya nggak pakai body shop gitu. Misalnya begitu. Oh nggak ngaruh kok, nggak ketok, tetap aja nggak berubah kayak Sofia Lacuba. Kan sebenarnya begitu kan, tinggal bagaimana kan kita harus format ulang nih di kepala. Saya ngerasa saya format ulang. Dulu saya misalnya gitu, oh saya biasa kantor pakai tas yang bagus, misalnya baju bagus gitu kan. Karena itu bagian dari identitas gitu. benar. Nah ternyata kan sekarang enggak. Saya bilang keren itu bukan itu. Keren itu kalau misalnya, bacaan gue banyak. Keren itu kalau gue bisa memberi manfaat buat orang lain. Keren itu kalau karya saya bisa dikagumi orang misalnya. Karya saya disenengin sama customer gitu. Kita sendiri yang menentukan kerennya kita sehingga kita nggak mendefinisikan terpengaruh. itu. Benar. Jadi jangan terbawa orang untuk mendefinisikan keren. Nggak apa-apa sih kita lihat. Aku juga suka scroll kadang-kadang. Tapi jangan sampai terpengaruh terus lihat siapa sekarang lagi boneka Labubu ditaruh di tas kivir-kivir gitu ya segede itu yang keren gitu. Ya jangan terpengaruh yang kayak gitu. Kan ngebayangin saya dulu pernah misalnya anak saya mau beli, pengen banget dia beli tembak-tembakan. Ini cewek ini anakku yang bungsu nih. Apa namanya? Nerf. Tembak-tembakan Nerf. Paling murah kan 600.000. Kita beliin kan. Terus saya bilang, "Nak, itu separuh gajinya Bu yang bantu saya dulu, Bu ART. Pegang Bu." Jadi itu bisa buat makan sekeluarga 2 minggu gitu. Jadi berpikir ulang ya Bu ketika dibilangin kayak gitu ya. Kan kadang-kadang anak-anak itu harus dikasih paparan nyata di depannya. Jangan ngomong gak usah mahal karena dia ngeliat temennya di sekolah dong. Kan begini. Tantangan buat anak-anak muda yang nanti nih yang punya anak. Kita ini pengen ngasih anak yang terbaik itu kan taruh di sekolah bagus. Iya. Sekolah bagus Yang sama paling dengan mahal. Iya. Ketika masuk ke sekolah mahal, ini sosialita semua orang tuanya. Benar-benar. Yang nggak sosialita pun malu kalau nggak ikut-ikutan. Akhirnya ikut-ikutan juga. Nganterin emaknya harus bawa mobil, habis nganterin nunggunya di kafe, terus arisan. Itu kan tipikal. Iya. Sering begitu kan? Iya betul. Gimana anak-anaknya nggak terpengaruh? Liburan jalan-jalan ke Singapura misalnya kan itu. Karena temennya kita yang naruh anak kita di lingkungan itu. Sehingga kesananya ke bawah semua, budayanya, gaya hidupnya. Kepekaannya jadi kurang sama yang kurang mampu. Karena yang dilihat setiap hari sosialita. Saya pernah nyekolahin anak saya yang di tempat yang mahal itu gitu ya, yang zaman dulu kan tren IT itu. Begitu ke Metro tak pindahin ke sekolah negeri. Anak saya yang bungsu itu hemat. SD gratis, SMP gratis, SMA gratis. Kuliah murah pula diisi gitu. Keren banget sih. Kan nanti kalau meninggal nggak ditanya kamu sekolahnya di mana gitu loh. Betul. Kan dimanapun kamu bisa menjadi yang terbaik dalam versimu ya. Kan yang penting itu kita bisa menjadi versi terbaik dari kita gitu. Jangan ngebandingin sama orang mumet.
Kemudian kalau mau memulai bisnis ya Bu, apa yang paling awal untuk Gen Z nih? Yang ditanamin awal? Melangkah aja. Melangkah aja dulu. Jalan aja. Jalan aja. Apa yang kamu suka, apa yang potensial, kadang-kadang nggak suka juga nggak apa-apa sih kalau itu potensial. Jalanin aja. Perlu nggak kita analisis banget mendalam gitu Bu? Kesuwen. Aku bukan orang yang aliran begitu. Kalau aku ya gitu. Karena kebanyakan diskusi, kebanyakan mikir, kita takut melangkah. Iya. Hati-hati perlu. Iya. Saya sampai detik ini misalnya ya, ditawarin kan misalnya binaan apa kan pasti ditawarin pinjaman bank dari atau apa gitu, kur apalah gitu. Nggak pernah diambil Bu. Karena berhati-hati tadi ya. Karena saya mau hidup balance, saya nggak mau mumet. Damai. Slow living. Kan gini, orang hidup itu kan cita-citanya apa dulu? Kita hidup bahagia. Misalnya ya, cita-cita hidup semua orang bahagia kan? Iya. Nah, bahagiamu apa? Kalau bahagiamu punya duit ya lain cerita. Berarti kamu mengejar duit kan? Iya. Kalau bahagiamu hidup tenang, aku tenang tuh nggak punya utang, makan cukup, tidur nyenyak, nggak kehujanan, rumah nggak bocor, gitu kan? Temen banyak. Itu definisi tenang dan bahagia. Iya, kan ada ya. Aku seneng banget makanya kami berdua di rumah itu seneng banget kalau di rumah itu banyak orang datang. Karena kami seneng diskusi, ngobrol, berpikiran sama anak muda gitu ya. Seneng aja gitu ngobrol, berbagi, siapa tahu bisa menginspirasi. Kalau sedekah duit belum bisa banyak, ya sedekah ilmu, sedekah pengalaman, pengetahuan gitu. Benar. Nah, tapi itu bikin tenang gitu, bikin seneng gitu loh. Nah, itu rumusin lagi tujuan hidupnya. Gimana ya Bu bisa membangun kesadaran seperti yang Ibu ceritakan dari tadi? Karena bagi saya itu apa ya, banyak hal prinsipil yang hidup tuh ternyata semudah itu, sesimpel itu ya. Menurut kacamata Bu Linda nih kayak sebenarnya hidupnya gak ribet-ribet amat, nggak. Untuk menunggu bahagia nggak harus punya Pajero. Untuk menunggu kita senang nggak harus menyekolahkan anak di sekolah yang termahal. Untuk bisnis besar ya nggak harus kurang atau yang lain-lain. Jadi apa ya? Karena di saat beberapa kawan-kawan saya itu baru resign aja, bukan kemudian berpikir nanti ya awal-awal seperti itu tadi Bu, gimana setelah ini kerja nanti gimana bingung hari ini banyak PHK, malah kemudian day one pengangguran gitu kan. Ini kan gitu ya Bu ya trennya. Terus itu lagi di kepalanya. Di kepalanya. Ya kayak gitu. Bukan kemudian berpikir kayak advice dari suami Ibu tadi bahwa mau berapa? 3M. 5M. Itu bagi saya deep banget Bu, dan kami ingin bicara banyak lagi dengan Bu Linda, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, Bu Linda terima kasih banyak atas insight, atas inspirasi dan wejangan yang luar biasa mengena ya tadi untuk kena kita. Banget buat Gen Z itu. Jadi serasa kami itu ditampar dan apa? Di laundry. Iya, di laundry lagi. Di laundry, brainwash. Intinya mulai dulu. Closing statement mungkin dari Bu Linda 1-2 menit untuk teman-teman Gen Z. Oke. Gak banyak. Jadi diri sendiri. Tentukan target hidupmu menjadi orang baik. Itu aja. Wah, oke. Keren banget. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Linda atas kesempatannya. Semoga lain waktu juga masih berkenan untuk kami undang ngobrol-ngobrol lagi. Semoga kayaknya bisa terus insya Allah. Suatu kehormatan bisa berdiskusi dan belajar banyak dari Bu Linda. Terima kasih guys. See you.